diberi shalom Mama Caca. Hari kita lalui dengan begitu berat tahun ini. Tahun 2020 membawa kita pada keadaan yang begitu sulit. Bukan hanya bagi kita bangsa Indonesia, tapi dunia pada umumnya. Tetapi bersyukur kita boleh masuk di tahun ini 2021 dengan sukacita. Mari semua yang bersyukur, semua yang boleh menaikkan pujian kepada Tuhan, taruh tangan di dadamu saat ini sama-sama. Kau di rumah bersama dengan keluargamu, dengan anak istrimu, dengan sanak familimu, mari kita naikkan pujian kepada Tuhan. Kita akan doa kita bersama-sama. Hari-hari yang berat yang kami lalui Tuhan, kami telah lepas dari tahun 2020. Tetapi jujur kami tidak tahu apa yang terjadi di tahun yang baru ini. Tetapi satu yang kami tahu, bahwa kami memiliki Tuhan Allah kami yang luar biasa. Yesus Kristus yang adalah kekuatan kami. Yesus Kristus adalah Tuhan yang senantiasa hadir dalam setiap musim hidup kami. Terima kasih Bapa. Kini tiba saatnya kami akan memuji nama, kami akan mendengar firman, dan biarlah Kau berkarya atas kami semua umat. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan semua katakan amin.
dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Berikan kekuatan Tuhan. Yesus Berikan kemenangan Tuhan. Dari hari-hari kami, dari segala kesulitan kami, kita bersama-sama Yesus memegang Tuhan.
Shalom saudaraku, selamat pagi. Kita bertemu kembali dalam ibadah online. Mari kita sama-sama membuka dan membaca Alkitab kita masing-masing. Tentunya sudah siap. Kita buka Injil Yohanes pasal 20. Mari kita baca Injil Yohanes pasal 20 ayat yang ke-19 dan seterusnya. Saudara, di sini ada satu salam, yaitu damai sejahtera bagi kamu, ada 3 kali. Ya, ada damai sejahtera sebanyak 3 kali disebut oleh Tuhan Yesus. Pada saat Tuhan Yesus sudah bangkit dan menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan tentunya salam damai itu ada maksud dan ada tujuan kepada murid-muridnya. Kita baca ayat yang ke-19. Yohanes pasal 20 ayat 19. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan takut kepada orang-orang Yahudi. Ya, di suatu tempat mereka berkumpul dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah. Perhatikan ini. Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, firman ini berdiri di tengah-tengah kehidupan kita. Yesus menampakkan diri di tengah-tengah mereka. Apa katanya? Damai sejahtera bagi kamu. Ini perkataan pertama. Setelah Yesus berada di tengah-tengah murid-murid, suara itu didengar oleh murid. Damai sejahtera bagi kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Ini menunjukkan tangan yang lubang paku dan lambung yang bekas ditombak. Meyakinkan bahwa firman itu hidup, bahwa Yesus itu bangkit, Yesus itu hidup. Meyakinkan kepada murid-murid. Dia mengambil posisi, Yesus mengambil posisi di tengah-tengah. Di tengah-tengah suasana ketakutan, mungkin kita mengalami persoalan, mungkin kita mengalami masalah dan mempunyai masalah, mempunyai persoalan. Undang Yesus. Yesus ada di tengah-tengah kita. Firman ada di tengah-tengah kita yang membuat hati kita tidak takut lagi. Di sini pintu-pintu terkunci, dikunci, tertutup bagi luar. Karena di luar ada suasana mencekam, suasana bahaya. Diancam dan dikejar-kejar oleh orang-orang Yahudi. Maka di dalam ruangan yang terkunci itu tidak mungkin ada orang bisa masuk. Tetapi Yesus, firman, Yesus yang sudah bangkit itu, firman yang hidup itu muncul di tengah-tengah ketakutan. Ada suara, damai sejahtera bagi kamu. Ini artinya firman itu meyakinkan kepada kita supaya kita tidak takut lagi. Dan sangat percaya bahwa yang ada, yang hadir itu adalah firman itu. Kemudian yang kedua,
damai sejahtera yang kedua itu ayat 21. Maka kata Yesus sekali lagi, untuk meyakinkan sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Nah, diulang. Tadinya meyakinkan bahwa dia di tengah-tengah dan supaya murid-murid tidak takut lagi, dan diyakinkan dengan menunjukkan tangan yang lubang paku bekas salib dan lambungnya yang lubang bekas ditombak. Dan damai sejahtera itu dikatakan yang kedua, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Ini ada maksud Tuhan, yaitu pengutusan. Setelah diyakinkan bahwa Yesus itu hidup, maka ada tugas pengutusan kepada murid-murid. Kalau Yesus diutus oleh Bapaknya dan menyelesaikan segala pekerjaan Bapa, maka kamu juga akan diutus. Kita juga akan diutus untuk apa? Mbak, ayat yang ke-22. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Ini sesuatu kelengkapan pengutusan kepada murid-murid, yaitu ada Roh Kudus, Roh Allah, Roh Kristus, Roh Kudus yang memiliki manusia itu supaya tidak takut lagi. Dan murid-murid dihembusi, diyakinkan, dilengkapi dengan Roh Kudus, sehingga murid-murid tidak takut lagi. Dan selanjutnya murid-murid dia memberitakan Injil keselamatan, tidak takut lagi, dan memiliki kuasa karena Roh Kudus yang menyertai itu, bisa menyembuhkan orang, bisa mengusir setan, bisa mengadakan tanda-tanda mujizat. Luar biasa murid-murid dipakai Tuhan Yesus. Sesuai dengan apa yang dikatakan Yesus, aku akan menghembusi engkau, melengkapi engkau untuk berani memberitakan kabar keselamatan itu kepada seluruh dunia. Luar biasa murid-murid setelah mengalami suatu keyakinan bahwa firman itu hidup, Yesus itu benar hidup, dan Roh Kudus itu beri kekuatan. Ini pentingnya hidup kita tidak sendirian di muka bumi ini. Di dunia tidak sendirian, ada Roh Kudus. Roh Kudus adalah Roh Parakletos, Roh penghibur, Roh yang memberi kekuatan, Roh yang mampu untuk membangkitkan kita yang memiliki kepercayaan beriman pada Yesus, tidak takut dan tidak ragu-ragu lagi. Ini janji Tuhan. Ya, 22. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Antara ya dan amin. Kalau orang itu menyatakan kesalahannya, mengaku kesalahannya, mengaku dosanya, maka orang itu juga dosanya diampuni. Ini saudara. Tapi kalau orang itu tidak mau mengaku dosanya dan bertahan pada dosanya, maka dosanya itu tetap tidak diampuni dan tetaplah dosa itu. Ini tidak main-main, saudaraku. Pengampunan Tuhan Yesus disertai dengan harga yang sangat mahal, dengan darahnya sendiri. Kalau kita menyia-nyiakan, main-main dengan darah Yesus, tidak sungguh-sungguh, kita sembrono, akibatnya apa? Dosa itu tetap ada. Dan jika masih ada kesempatan, kalau kita mau percaya
dan mengaku dosa kita, di situ pun juga terjadi pengampunan. Ini kesempatan masih ada, saudaraku. Kita di bumi ini diberi waktu, diberi kesempatan untuk hidup berjuang. Hidup penuh dengan perjuangan. Bagaimana manusia kita bisa hidup di muka bumi, bisa makan, bisa minum, bisa memakai sandang pangan, dan lain sebagainya. Mempunyai fasilitas yang sudah Tuhan sediakan untuk kita nikmati berkat-berkat Tuhan itu. Tetapi tidak lupa bahwa semuanya adalah dari firman. Karena firman itu yang memberikan jaminan hidup yang sekarang, bahkan hidup yang akan datang. Terpelihara kita. Yang ketiga, ayat yang ke-26. Ayat 26. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kedua kali. Pintu terkunci, rapat-rapat di tempat yang sama. 8 hari kemudian, bayangkan, 8 hari kemudian murid-murid berkumpul di tempat yang sama, pintu terkunci, dan Tuhan Yesus datang di tengah-tengah mereka untuk meyakinkan, mengambil posisi di tengah-tengah itu. Supaya apa? Supaya menjangkau murid-murid di sekitarnya ini. Tidak ragu-ragu lagi. Tapi satu yang ragu-ragu, Thomas. Mungkin pada waktu yang pertama Thomas tidak ikut. Tapi sekarang Thomas terpaksa harus ikut berkumpul, ikut fellowship, ikut persekutuan. Tuhan Yesus tidak ingin murid-muridnya itu mungkin teledor, hilang, tidak. Tapi untuk meyakinkan kepada satu pribadi, Tuhan Yesus datang yang ketiga kalinya di tempat yang sama, mengatakan di sini, damai sejahtera bagi kamu. Nah, kemudian apa terjadi? Kemudian ia berkata kepada Thomas, langsung ditunjuk Thomas itu. Thomas, Tuhan tahu keraguan Thomas. Tuhan tahu kebimbangan Thomas. Murid yang lainnya sudah yakin, percaya bahwa itu adalah Tuhan Yesus. Tetapi Thomas belum yakin. Percayalah. Kita percaya dengan tidak melihat. Yaitu zaman sekarang ini. Kalau dulu Yesus dapat dilihat, Thomas masih ragu-ragu. Apalagi sekarang banyak orang ragu-ragu. Banyak orang-orang bimbang. Banyak orang yang tidak percaya kepada Yesus. Apakah benar Yesus juru selamat? Nanti saya jelaskan. Thomas satu-satunya murid yang bimbang, disebut namanya Thomas. Dikatakan, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya, dan jangan engkau tidak percaya, melainkan percayalah. Thomas tidak akan percaya kalau tangannya belum mencucukkan jarinya kepada lambung yang bekas ditombak dan paku, lubang paku yang bekasnya ada di tangan Tuhan Yesus. Aku tidak mau percaya. Dan Thomas, langsung Tuhan tahu hatinya Thomas. Luar biasa. Ini artinya kita jangan ragu-ragu lagi. Percayalah. Ya, percaya.
Kalau kita mau ditolong Tuhan, percaya. Kalau kita mau berkat Tuhan, percaya. Kalau kita mau mujizat Tuhan, percaya. Percaya saja. Percayalah, dikatakan. Kemudian Thomas menjawab, "Ya Tuhanku dan Allahku." Langsung berubah Thomas. Dia sujud menyembah, "Ya Tuhanku dan ya Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Ini saudara, ada pengampunan. Pengampunan itu penting. Orang yang bimbang itu diperhatikan. Firman itu meyakinkan. Kesalahan keraguannya diampuni sama Tuhan. Matius 18 ayat 18. Coba kita baca peristiwa di dalam Injil Matius pasal yang ke-18 ayat 18. Ya, Injil Matius pasal 18 ayat 18. Demikian bunyinya. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Ini, kalau kita terikat kepada firman, maka firman juga mengikat kita di surga. Karena firman yang hidup itu akan memberikan jaminan kepada orang yang percaya untuk memiliki hidup kekal di surga. Perhatikan ini, garis bawah ini. Kalau kita sudah percaya, jangan ragu-ragu, jangan main-main dengan iman itu. Tidak ada iman lain yang bisa menyelamatkan selain iman kepada Yesus Kristus. Tidak ada lain. Boleh orang beriman kepada siapa saja, kepada benda-benda boleh saja. Karena menyangkut iman, menyangkut kepercayaan, mereka bebas memilih siapa yang dipercayai. Mungkin pohon, mungkin patung, dan arca, dan lain sebagainya. Mungkin orang-orang lain, mungkin nabi lain. Silakan. Tetapi selama iman itu tidak menyelamatkan, dan firman itu yang sudah mati, dan firman yang hidup, itulah Yesus. Yang kita imani itu hidup. Yang kita imani itu adalah bukan yang mati, tetapi Allah yang hidup. Di mana kuburan Yesus? Kosong, tidak ada. Sampai hari dicari, tidak ada. Kosong. Karena Yesus sudah bangkit dan Yesus di surga. Itu nanti Yesus yang membawa kita ke surga. Tidak ada manusia di muka bumi ini yang sanggup membawa manusia untuk ke surga kecuali Yesus Kristus. Dia menebus dengan darahnya sendiri supaya manusia yang percaya tidak binasa. Ini sudah ditulis sampai hari ini, dan manusia sudah bisa membaca dan bisa mengerti. Ini dikatakan, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga. Kita terikat beriman kepada Yesus, maka iman itu akan membawa kita dalam suasana surga di bumi, nanti suasana surga yang kekal. Ini janji Tuhan Yesus ini. Saya hanya membacakan saja, hanya menjelaskan dan membacakan, dan saudara mendengar sendiri, membaca sendiri. Tentunya saudara juga mengerti sendiri. Ya, terus saya baca. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Kalau kita mau mengampuni seseorang, juga terampuni, terlepas di surga. Pengampunan itu terjadi di bumi, bukan di surga. Di surga sudah tidak ada pengampunan, saudaraku. Final.
antara ya dan amin, antara hukuman dan hidup kekal. Ini pilihan kita. Tapi selama masih di bumi, masih ada kesempatan, dan firman memberi kesempatan kepada manusia supaya manusia ini bisa terlepas dari cengkraman dosa, bisa terlepas dari kejahatan. Hanya percaya kepada Yesus. Hanya itu saja. Dibuktikan dengan kebangkitannya. Dan seluruh dunia percaya bahwa Yesus bangkit. Dan diselidiki bertahun-tahun, ribuan tahun sampai hari ini. Dan manusia dengan hikmatnya bisa menemukan sesuatu yang luar biasa. Bahwa di Golgota, di Bukit Golgota terbukti Yesus pernah disalib. Dan Yesus mati. Dan kuburannya kosong. Dan Yesus ada di surga. Dan saya baca terus. Ayat yang ke-19. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga. 2 orang di dunia ini, di tempat kita tinggal, di mana kita tempat tinggal, di mana kita berada, 2 orang. Bicara 2 orang adalah suami istri. Kalau sepakat, seia sekata, karena suami istri adalah satu. Ya, 2 menjadi 1. 1 tambah 1 bukan 2, 1 tambah 1 tetap 1, karena keduanya menjadi 1. Ini kalau sepakat berdoa, ada kesepakatan dalam doa, ada keseriusan dalam berdoa, meminta apa saja, berdoa untuk kepentingan apa saja, keperluan apa saja, kebutuhan apa saja. Di sini saya baca lebih jelas lagi. Dan lagi aku berkata, Yesus berkata. Ini dalam suasana kebangkitan, saudara ya. Ini suasana kebangkitan. Firman itu berkata, dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga. Dan minta apa? Minta sehat? Ayo, minta sehat? Minta kaya? Minta cukup? Minta pekerjaan? Minta apa lagi? Minta berkat? Ayo, minta jodoh mungkin yang masih muda-muda. Berdoa kepada Tuhan, minta kepada Tuhan. Kalau memang itu sudah sepakat dan terpanggil untuk menjadi satu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ayo baca, ayo. Sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Dikabulkan. Permintaan kita dikabulkan. Udah minta apa saja udah. Minta sekolah, minta kuliah, minta pinter, minta apa? Minta selamat, minta kesehatan. Dikabulkan oleh Bapakku di sorga. Sebab apa? Sebab di mana 2 atau 3 orang lo meningkat. Kalau suami istri punya anak 1, lo 3 orang. Tambah lagi 2, lo 4 orang. Tambah lagi 3, lo 5 orang. Di sini Tuhan mengatakan 3 orang. Bisa lebih. Orang berumah tangga tidak hanya 1 anaknya. Bisa 2, 3, 4, 5, 6. Bisa 10. Bisa lebih. Tetapi Tuhan mengatakan, dikatakan sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di situ aku ada di tengah-tengah mereka.
Murid-murid yang ragu-ragu, Tuhan datang di tengah-tengah mereka. Kita mohon sesuatu, apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan, apa yang kita minta, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa mengabulkannya. Luar biasa bukan? Karena Yesus ada di tengah-tengah mereka. Rumah tangga diberkati, rumah tangga dipelihara, anak-anak diberkati. Ini firman ini yang berbicara, yang kita dengar pada pagi hari ini. Ini sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ada kedamaian, ada pengampunan, ada penyelesaian. Ini saudaraku, kita harus ada perdamaian dengan sesama. Suami istri ada kesepakatan, ada perdamaian dengan anak-anak, ada tanda-tanda kekudusan, perdamaian sesama. Kalau kita di bumi ini damai, nanti terikat juga di surga damai. Kalau di bumi terikat dengan permusuhan, dengan sentimen, dengan dendam, dan lain sebagainya, dan juga terikat di sana. Dendam itu, kebencian itu. Ini saudara, tidak akan bisa lepas. Tapi kalau di bumi kita masih bisa mengampuni, terlepas. Pentingnya pengampunan terhadap sesama. Tuhan berbicara kepada 2 orang, bahkan 3 orang. Dan lagi, aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Ini sepakat. 2 orang. Ini bicara kehidupan nikah, rumah tangga, suami istri, 2 orang. Jika 2 orang daripadamu di dunia ini, kita masih di bumi, 2 orang berdoa, memohon, sepakat, sehati, memohon sesuatu kepada Tuhan, maka Bapa di surga akan mengabulkan permintaan kita ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Luar biasa. Ya, terus sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, dalam nama Tuhan Yesus, berkumpul, menyatu, ada di tengah-tengah firman itu. Yesus ada dalam hati kita. Dalam nama Tuhan Yesus, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Firman itu ada di tengah-tengah kita, di antara manusia, di dalam hati manusia. Ini firman hidup ini. Ini janjinya Tuhan, iya dan amin. Tidak pernah berubah. Kalau yang tertulis ini ditulis 2000 tahun yang lalu, sekarang masih hidup, masih berlaku dan tetap berlaku. Ya saudaraku, ini bicara kehidupan yang sudah ditebus oleh Tuhan. Lebih dari pemenang. 2-3 orang sepakat, sehati, ada perdamaian. Ya, ada kehidupan didamaikan dengan firman. Sebab firman itu di tengah-tengah mereka. Dalam suratan Yakobus pasal 5 ayat 20. Surat Yakobus pasal 5 ayat 20. Ya. Surat Yakobus pasal 5 ayat 20. Sudah? Saya tunggu. Surat Yakobus pasal 5 ayat 20.
Ketahuilah, harus kita mengetahui, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat. Siapa itu? Kita hamba-hamba Tuhan. Kita ada pengutusan sebagai duta Kristus, sebagai hamba Allah. Diutus. Bagaimana murid-murid setelah dihembusi, dilengkapi dengan kuasa Roh Kudus, dan pengutusan itu bekerja meliputi seluruh daerah Yudea, Samaria, dan sekitarnya. Ada kuasa keberanian karena Roh Kudus ini memberi kekuatan. Ini pentingnya. Sekarang Roh Kudus ini ada dalam kehidupan kita. Roh Allah ada dalam kehidupan. Roh Kristus ada dalam kehidupan kita. Ada keberanian kita. Ada kemampuan. Ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Ini kasih. Kasih itu menutupi banyak dosa, saudaraku. Dosa sebesar apapun, sehebat apapun, sebanyak apapun, bermacam-macam dosa itu. Kasih itu menutupi segala dosa. Kasih Yesus itu melebur, membayar lunas, dibayar dengan darahnya di atas kayu salib. Kita tidak berhak lagi, dan dosa tidak berkuasa lagi, karena kita sudah ditebus menjadi milik Kristus sebagai ciptaan yang baru. Saya sangat berbahagia sekali. Saya menggebu-gebu, saudaraku, karena ini pengutusan. Sebelum Yesus naik ke surga, memberikan suatu amanah kepada murid-muridnya. Percayalah kepadaku. Kalau tidak percaya, tidak ada kekuatan. Roh Kudus tidak ada di situ. Karena percayalah kepadaku. Nomor satu, meyakinkan iman itu, percaya seutuhnya, sepenuhnya. Dan di sini ada kuasa untuk bisa memenangkan banyak jiwa yang berbalik dari jalannya yang sesat kembali kepada jalan yang benar. Memiliki satu anugerah Allah, yaitu hidup kekal. 1 Petrus 4. Bagaimana kasih itu? 1 Petrus 4 ayat yang ke-8. Sudah? Surat 1 Petrus 4 ayat 8. Tetapi yang terutama, nah ini yang terutama, orang bisa berbuat baik, bisa melakukan apa saja kebaikan. Orang-orang Kristen, orang percaya bisa lakukan baik. Tetapi yang terutama, kalau mereka tidak punya kasih, tidak ada artinya itu semua. Segala perbuatan baik yang kita lakukan tidak ada artinya. Tapi kasih itu menutupi banyak dosa. Ayo berdamai dengan siapa saja, suami istri, saudara, masyarakat, jemaat. Ini pentingnya. Perdamaian hanya ada di bumi. Setelah di sana, di surga tidak ada lagi perdamaian. Tidak ada waktu untuk bertobat, tidak ada waktu untuk berubah. Berubah itu di bumi, selagi masih hidup, di situ kesempatan ada. Ayo kita pergunakan. Kasih itu menutupi segala banyak dosa. Jangan ada sentimen dendam, kebencian dan sebagainya. Itu buang. Itu sia-sia. Itu tidak menambah hidup kita itu tambah lebih baik, tapi tambah jahat, tambah berdosa. Tetapi semuanya itu kita harus percayakan hidup kita itu kepada Yesus yang sudah menebus kehidupan kita. Harga lunas dibayar di kayu salib. Sangat-sangat mahal harganya. Ini Yesus. Tidak ada seorang pun di muka bumi yang mampu melakukannya itu. Kalau tidak manusia yang turun dari surga, firman jadi manusia. Yesus namanya. Dan setelah selesai tugasnya,
menebus manusia dari segala dosa, dan melakukan pekerjaan taat kepada Allah. Selesai di kayu salib, bangkit, kemudian dia naik ke surga, kembali kepada Tuhan, kembali kepada ketuhanannya, Yesus sebagai Tuhan. Yesus Tuhan dan Allah kami. Sehingga Thomas menyembah, Engkaulah Tuhanku, Engkaulah Allahku. Yesus adalah Tuhan dan Yesus adalah Allah. Itu sebabnya di dalam 1 Petrus ini dikatakan, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Ini pentingnya. Kasih itu datang dari surga, bukan dari dunia, tapi dari surga, menutupi segala perbuatan dosa yang banyak. Siapapun manusia, bentuk jahat dosanya bagaimanapun, kalau mau mengaku dan kita menyembah, Engkaulah Tuhanku, Engkaulah Allahku, maka dosa itu tidak diingat lagi, dosa itu dihapus, cuci bersih dengan darah Yesus. Ini saudaraku, mari kita hari ke depan, kita lanjutkan peningkatan pelayanan kami sebagai panatua, sebagai imam-imam, sebagai hamba-hamba Tuhan. Kita mengerjakan apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan mau. Bukan mau gereja, bukan mau kita, tapi maunya Tuhan. Kita ikuti dia. Sumber keselamatan, sumber damai sejahtera, sumber berkat Tuhan limpahkan. Dua orang sepakat berdoa, minta dalam nama Tuhan Yesus, maka Bapa di surga akan mengabulkan segala permintaan kita. Ini dicatat ya. Sepakat kita. Ada kedamaian, ada perbaikan, ada keubahan. Ini yang membuat kita berhasil. Berhasil dalam hal memperbaiki iman kita, berhasil dalam hal pelayanan kita, berhasil dalam pergaulan kita, berhasil dalam segala perbuatan-perbuatan baik kita. Kita dibuat Allah berhasil, bukan tidak berhasil. Karena apa? Kita anak-anak Allah yang sudah ada tanda penebusan. Puji nama Tuhan. Mari saudaraku, kita lanjutkan minggu depan sebagai ibadah offline tatap muka. Kita ada kesetiaan, kembali rindu untuk bersekutu dengan firman Tuhan. Karena Yesus ada di tengah-tengah kita, di tengah-tengah umatnya, di dalam kehidupan kita. Yesus ada di tengah-tengah. Bukan di pinggir, bukan di pojok, tapi di tengah-tengah. Sentralnya segala permohonan doa kita didengar sebab Yesus ada di tengah-tengah kita. Dan segala apa yang kita mohonkan dikabulkan oleh Bapa. Asal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan angkat satu pujian. Terima kasih atas firman-Mu. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan. Terima kasih buat sabda-Mu Tuhan. Terima kasih buat kuasa Roh Kudus-Mu jadi pelita dalam hidupku. Aku bersyukur, aku bersyukur, aku bersyukur pada Tuhan. Aku bersyukur, aku bersyukur.
firman-Mu hanguskan hatiku. Aku bersyukur, aku bersyukur, aku bersyukur pada Tuhan. Aku bersyukur, aku bersyukur, sebab firman-Mu hanguskan hatiku. Aku bersyukur, aku bersyukur, aku bersyukur pada Tuhan. Aku bersyukur, aku bersyukur, sebab firman-Mu hanguskan hatiku. Sebab firman-Mu hanguskan hatiku. Sebab firman-Mu hanguskan hatiku. Oh Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih. Firman-Mu sudah menjadi berkat bagi kami, dan kami sangat diberkati hari ini Tuhan. Firman-Mu begitu dahsyat, begitu jelas Tuhan. Engkau mempunyai kerinduan supaya kami memiliki iman. Percayalah, maka segala apa yang kami mohonkan, kami inginkan, kami kerjakan, di situ Allah mengabulkan segala permohonan kami. Sebab kami memiliki satu nama yang kuat, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih mengampuni segala kesalahan kami, kekhilafan kami. Biarlah kami ke depan dalam kami melakukan pekerjaan Tuhan, hidup kami menjadi berkat bagi siapa saja. Seperti firman-Mu, maka orang lain yang berbalik dari dosa, mereka akan dijauhkan dari maut. Oleh sebab kesaksian kami, berikan kami keberanian, kemampuan Roh Kudus untuk membawa kami, untuk mengiringi kami, menyertai kami untuk berani bersaksi. Di situ ada kekuatan Allah, ada Roh Allah yang memenangkan banyak jiwa. Berkati pelayanan kami, para tua-tua, para imam, para hamba Tuhan, siapapun kami yang mengambil bagian pekerjaan, Tuhan berkati. Mungkin ada yang sakit, Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan. Yang dalam susah, Tuhan kuatkan. Kami sangat yakin dan percaya firman-Mu menjadi berkat pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan berpisah dan ketemu kembali minggu depan dalam ibadah offline. Tuhan biarlah memberkati kami dari hari ke hari sampai selama-lamanya. Nama Tuhan dipermuliakan. Kekasihku sekalian, pulanglah membawa berkat, damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Sang Putra, Allah Roh Kudus menyertai kita hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan berkat-berkat sorgawi yang sangat besar, yang luar biasa. Terlebih juga berkat yang jasmani. Hari ini memberkati sampai Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Anda telah mengikuti ibadah raya online GBT Shalom Nongko Jajar Pasuruan. Persembahan dan persepuluhan dapat Anda serahkan di sekretariat gereja pada setiap hari Minggu pukul 9 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat kepada para kolektan yang bertugas. Kiranya ibadah raya online ini membawa berkat bagi Bapak Ibu semua. Sampai bertemu di ibadah online minggu depan. Soli Deo Gloria.